Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nadia dengan NIM D1C024038. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan pada mata kuliah Regulasi Pangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tesi Pratami STP MSI, Bapak Mursyid SGZ MSI, Bapak Adio Nizori STP MSc. Baik, di sini pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam jumlah yang cukup, bermutu, aman, bergizi, dan terjangkau. Dalam proses produksi hingga konsumsi, pangan dapat mengalami pencemaran biologis baik kimia maupun fisik yang berpotensi dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan menetapkan peraturan Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan sebagai pedoman untuk menjaga keamanan yang beredar di masyarakat. Nah, adapun pengertian pangan di sini, menurut PP nomor 86 tahun 2019, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, atau membahayakan masyarakat, membahayakan manusia. Nah, adapun tujuan keamanan pangan di sini yaitu untuk melindungi kesehatan konsumen, menjamin pangan aman dikonsumsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan, dan juga mendukung perdagangan pangan yang aman dan berkualitas. Nah, di sini ada pun dasar-dasar hukum yang mendasari keamanan pangan di Indonesia, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Di sini Undang-Undang tahun 2012 ini mengatur penyelenggaraan pangan untuk menjamin pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat. Selanjutnya, ada peraturan PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan yang mengatur keamanan pangan mulai dari proses produksi, pengolahan, hingga peredaran pangan. Nah, di sini juga ada peraturan BPOM dan kementerian terkait mengatur teknis pelaksanaan keamanan pangan seperti penggunaan BTP, pelabelan, dan pengawasan pangan. Nah, di sini undang-undang Nah, di sini peraturan PP nomor 86 tahun 2019 itu menggantikan PP nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Nah, adapun di sini ruang lingkup gizi pangan menurut PP tahun 86 Menurut PP nomor 86 tahun 2019 mengatur berbagai aspek keamanan pangan, yaitu yang pertama ada sanitasi, kemasan pangan, pangan produk rekayasa, genetik, jaminan jaminan keamanan dan mutu pangan. Selain itu juga mengatur tentang bahan tambahan pangan, iradiasi pangan, dan pengawasan pangan. Nah, di sini sanitasi pangan. Sanitasi pangan merupakan upaya untuk mencegah pencemaran pangan melalui pengendalian kebersihan lingkungan, peralatan, bahan baku, dan tenaga kerja. Sanitasi itu dapat dilakukan pada yang pertama, proses produksi pangan. Sanitasi pada tahap proses produksi ini dilakukan dengan menjaga kebersihan bahan baku, peralatan, fasilitas produksi, tenaga kerja untuk menjaga terjadinya kontaminasi yang dapat membahayakan pangan, misalnya seperti rambut, pasir, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penyimpanan pangan. Nah, di sini sanitasi selama penyimpanan bertujuan untuk kondisi pangan agar tetap aman dan berkualitas dengan mengendalikan kebersihan ruang pangan, seperti suhu, kelembapan, serta mencegah masuknya hama. Nah, yang ketiga di sini pengangkutan pangan. Sanitasi dalam pengangkutan pangan ini dilakukan dengan memastikan kendaraan dan wadah pengangkut dalam keadaan bersih sehingga pangan terlindungi dari kontaminasi fisik, kimia maupun biologi selama proses distribusi. Nah, yang keempat di sini distribusi dan penjualan pangan.
Sanitasi pada tahap proses dan distribusi. Pada tahap distribusi dan penjualan ini bertujuan menjaga keamanan dan mutu pangan hingga sampai ke konsumen melalui penanganan, penyimpanan, dan penyajian yang higienis. Nah, selain itu, bahan tambahan pangan juga diatur oleh pemerintahan. Bahan tambahan di sini adalah bahan yang ditambahkan ke dalam bahan pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan. Nah, di sini ada contohnya seperti pengawet, pewarna, pemanis, pengemulsi, pengental, perisa, antioksidan, pengembang, pemutih, dan pembentuk gel. Nah, di sini bahan tambahan ini mempunyai aturan yang ditetapkan oleh BPOM yang tidak boleh melebihi batas. Artinya, bahan tambahan ini harus digunakan sesuai dengan peraturan, baik batas maksimum atau AD-nya dalam per hari. Nah, di sini ada pangan produksi rekayasa genetik dan iradiasi pangan. Pangan produk rekayasa genetik ini adalah pangan yang dihasilkan melalui modifikasi genetik dengan teknologi modern. Sedangkan iradiasi pangan ini adalah perlakuan menggunakan radiasi ionisasi untuk mengurangi iradiasi pangan adalah perlakuan menggunakan ionisasi untuk mengurangi mikroorganisme hama dan memperpanjang umur simpan. Kedua jenis pangan tersebut harus melalui penilaian keamanan sebelum diedarkan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini kema- kemasan dan label pangan. Apa sih kemasan pangan itu? Nah, kemasan pangan itu merupakan wadah atau pembungkus yang digunakan untuk melindungi pangan selama proses penyimpanan, pengangkutan, distribusi, dan penjualan. Nah, kemasan di sini baik. Nah, kemasan yang baik itu harus aman digunakan, tidak bereaksi dengan pangan, dan mampu menjaga kualitas produk. Di sini ada pun fungsi kemasan yaitu yang pertama, melindungi pangan dari kerusakan fisik, kimia, dan biologis. Yang kedua itu mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme, debu, atau bahan berbahaya lainnya. Nah, yang ketiga di sini, kemasan dapat mempertahankan mutu, kesegaran, dan umur simpan produk. Dan yang keempat, penyimpanan dapat memudahkan distribusi dan proses pemasaran produk pangan. Selain kemasan, pada kemasan juga terdapat label pangan. Label pangan ini adalah keterangan yang dicantumkan pada kemasan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen mengenai produk yang dikonsumsi. Label pangan harus Pada label pangan harus mencantumkan informasi penting seperti nama produk, komposisi, barat bersih, tanggal kadaluarsa, nama alamat produsen, nomor nomor izin edarnya, dan juga informasi nilai gizi agar konsumen dapat mengetahui dan keamanan produk yang dikonsumsi. Kadang-kadang para produsen ini tidak mencantumkan label pada kemasannya, walaupun kadang mencantumkan, kadang tidak sesuai dengan apa yang di dalam kemasannya, seperti ada klaim kalau bisa untuk meredakan penyakit ini, padahal produk tersebut belum diuji lab, tetapi pada kemasan sudah mengklaim tersebut. Nah, di sini produsen telah melanggar peraturan terkait dengan kemasan label yang telah ditetapkan oleh regulasi pangan. Next. Nah, di sini ada sistem jaminan mutu pangan yang dilakukan melalui penerapan berbagai program. Nah, di sini sistem jaminan pangan ini dapat dilakukan dengan Good Manufacturing Practice ataupun dengan GMP. Nah, GMP ini merupakan pedoman cara produksi pangan yang baik untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu. Selain itu, sanitasi standar operating prosedur atau disebut juga SSOP. Nah, SSOP ini merupakan proses
prosedur sanitasi yang diterapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, peralatan dan pekerjaan. Selain itu, di sini juga ada Hazard Analysis Critical Control Point. Sistem ini merupakan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya pada titik kritis dalam proses produksi pangan. Misalnya, terjadinya cemaran biologis, kimia, itu dapat dianalisis dengan HACCP. Nah, misalnya keadaan yang kurang sesuai, meja yang kurang bersih, itu disesuaikan dengan GMP, peraturan GMP. Nah, terkait dengan operasional ini, peralatan yang digunakan harus sesuai standar SSOP yang baik, tidak berkarat, dan layak digunakan. Nah, di sini ada juga peran pemerintahan dan pelaku usaha. Nah, peran pemerintahan di sini menyusun regulasi keamanan pangan, yang di mana pemerintahan menyusun regulasi pangan dan para produsen itu mematuhi tentang regulasi keamanan pangan agar produk bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, melakukan pengawasan dan pengujian. Pemerintahan, walaupun sudah mengeluarkan izin BPOM ataupun yang izin SNI ataupun yang lain, itu tetap harus diawasi produsen dapat karena produs. Nah, di sini juga pemerintahan juga harus melakukan pengawasan dan pengujian terkait produk pangan. Selain itu juga memberikan pembinaan kepada pelaku usaha, seperti saat mendaftarkan BPOM, pemerintahan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha yang dimana akan diikuti oleh pelaku usaha untuk agar dapat mematuhi pedoman yang baik tentang memberikan pembinaan kepada pelaku usaha, seperti setelah mengurus izin BPOM, para pelaku usaha ini diberikan pembinaan terkait bagaimana cara produksi pangan yang baik, cara pengolahan yang baik, dan terkait regulasi pangan. Nah, dan juga peran pemerintahan di sini menindak pelanggaran keamanan pangan seperti produk yang tidak sesuai tetapi sudah diedarkan itu direkal atau dicabut atau diambil produknya, ditarik kembali untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, selain peran pemerintahan, di sini ada juga peran pelaku usaha. Pelaku usaha di sini memproduksi pangan yang aman sesuai dengan yang tadi yang sudah ditetapkan oleh GMP, SSOP, dan ACCP. Selain itu juga mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan, baik itu SNI, BPOM, ataupun dari Kodeks ataupun berdasarkan ISO. Selain itu juga menjaga sanitasi dan mutu produk. Nah, pelaku usaha di sini sangat penting menjaga sanitasi dan mutu produk karena dapat mengkontaminasi apabila tidak dilakukan dengan baik dan benar. Selain itu juga pelaku usaha dapat memberikan informasi yang benar kepada konsumen, tidak hanya klaim tetapi memang bukti nyata. Next. Nah, di sini ada manfaat penerapan keamanan pangan. Yang pertama itu melindungi kesehatan masyarakat. Yang kedua, mengurangi resiko keracunan pangan. Yang ketiga, di sini menjamin mutu dan kualitas produk. Dan yang keempat, di sini meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, yang kelima, meningkatkan daya saing industri pangan. Yang keenam, mendukung perdagangan pangan baik di internasional maupun di nasional. Nah, baik, sampailah kepada kesimpulan pada peraturan BPOM ini
Peraturan Pemerintahan Nomor 86 Tahun 2019 merupakan dasar penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia. Peraturan ini mengatur sanitasi pangan, penggunaan bahan tambahan pangan, kemasan, kemasan pangan, rekayasa genetik, irigasi pangan, dan sistem jaminan keamanan pangan. Nah, penerapannya juga harus sesuai dengan standar. Penerapannya ini sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin produk pangan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.